Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita lanjutkan pertemuan ke-13 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Insya Allah hari ini sudah lengkap ya, selesai. Ini merupakan seri yang ketiga. Ini hari ini kita akan mengerjakan atau menulis bagian pembahasan dan kesimpulan. Metode, jadi semua penelitian kita ini sama, nanti tinggal kalian kopikan aja yang ini. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelusuran artikel terkait dengan fenomena tingginya konsumsi rokok kalangan remaja yang diperoleh dari berbagai jurnal bereputasi. Ya, tinggal ditukar aja. Misalkan tentang keamanan transaksi jual beli online. Ya, tinggal ditukar yang bagian ini ya. Ya. Ini nanti juga sama. Sumber lain dari media nasional juga dimasukkan dalam makalah ini seperti pada gambar-gambar berikut ya. Jadi gambar itu sedapat mungkin dari media sehingga ada ini alamatnya yang bisa kita klik ya. Ya, itu untuk bab pertama. Oke, berikutnya untuk bab kedua ya. Bab kedua itu judulnya adalah kerangka teori ya. Tergantung judul punya apa, judulnya tentang fenomena perilaku merokok remaja ya. Jadi tentu kerangka teorinya ya masukkan tentang rokok dan tembakau ya. Ini tinggal diambil dari Google aja. Ya, kalau seandainya judul punya kalian tentang keamanan transaksi online ya tinggal diletakkan di sini tentang keamanan transaksi online. Nah, itu nanti diambil aja dari Google atau mungkin kalau nggak ada di Google ambil dari buku juga boleh. Ya, berikutnya ini tentang remaja ya, definisi remaja. Remaja adalah ya ini definisi ya. Usianya 10 hingga 19 tahun ya. Ya, ini tinggal diambil dari teori-teori yang ada di buku atau dari Google. Ya, mungkin buatlah agak 2 atau 3 paragraf. Pada bagian bab 3 ini, bagian pembahasan ya, kita akan membahas hal-hal yang kita sebutkan pada rumusan masalah. Contohnya punya Bapak, rumusan masalah yang pertama itu adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja menjadi konsumen rokok tertinggi di Indonesia. Ya, jadi tinggal dibuang kata tanya apakah, itu berubah menjadi sub bab untuk bab 3 ini ya. Ini 3, 2, ini 1 ya. Ya. Jadi jangan dibuat apakah atau mungkin tujuan masalah ya. Tujuan masalah untuk yang bagian pertama ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor. Jadi jangan dimulai dengan kata kerja, dibuang aja kata-kata menganalisis, langsung dimulai dengan contoh punya Bapak faktor-faktor ya. Di sini ada 2 rumusan masalah atau 2 tujuan masalah ya. Di bagian 2-nya itu yaitu tentang bagaimana kejiwaan remaja sebagai perokok aktif. Jadi tinggal dibuang kata-kata bagaimana. Atau di tujuan pembahasan kemarin
mempelajari ya kejiwaan remaja. Jadi tinggal dibuang aja kata kerja mempelajari. Jadi langsung dimulai dengan kejiwaan. Jadi kalau kita mempunyai dua rumusan masalah, berarti di bagian bab 3 ini hanya ada dua subbab ya. Ya, di sini di subbab yang pertama ini setelah Bapak cari referensi yang terkait ya, itu ada 3 faktor ya. Jadi ini dijadikan sebagai sub atau heading 3 atau ini adalah subbab ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor keluarga yang Bapak buat sebagai A ya. Yang keduanya atau B itu adalah faktor teman ya. Jadi ingat yang 3 ini adalah bab dan 1 ini adalah subbab 1. Kita ada subbab 1 dan 2. Berikutnya yang B ini adalah subbab dari bagian yang pertama ya. Nanti di sini subbab yang pertama dan subbabnya yang ketiga ya. Jadi sesuaikan, kalau seandainya kalian tidak mempunyai subbab ya jangan buat seperti ini. Ya, ingat dalam membuat pembahasan ada 2 cara ya. Jadi ingat setiap pembahasan itu kita harus menyertakan referensi atau ada literaturnya ya. Kita membuat makalah, yang kita buat ini adalah makalah berdasarkan pendapat kita dan juga harus dikonfirmasi dari hasil penelitian orang lain. Jadi ada 2 cara, boleh penelitian orang lain itu diletakkan di bagian ujung ya, atau penelitian orang lain itu diletakkan di bagian pertama. Dua-duanya boleh. Untuk faktor keluarga ya, untuk faktor keluarga ya tentu kita sebelumnya harus sudah membaca penelitian orang lain ya. Jadi ya yang kalimat paragraf pertama ini ya, ini pendapat kita ya. Ya, pendapat kita. Contohnya di sini tindakan sosial remaja dipengaruhi oleh perilaku orang lain ya. Ini berdasarkan pengamatan kita. Berikutnya apa yang Bapak amati bahwa proses sosialisasi anak dalam keluarga tidak optimal dan orang tua menerapkan pendekatan otoriter dalam mendidik ya. Jadi ini yang ini pendapat Bapak ya. Berikutnya pengaruh teman sebaya ya, juga ini ada hubungannya dengan keluarga ya. Berikutnya, merokok dalam konteks ini mencerminkan protes anak terhadap tekanan yang diberikan oleh keluarganya, karena keluarganya ini menerapkan pendekatan otoriter ya, sehingga remaja ini menjadi stres ya. Jadi kalau remaja ini menjadi stres, remaja ini mencari penghiburan dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama kelompoknya ya. Jadi ini karena di keluarganya tidak harmonis ya, jadi dia bergaul dengan kawannya ya. Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan ya. Jadi Bapak letakkan di ujung hasil penelitian dari Komasari. Jadi disebutkan bahwa merokok itu ditransmisikan dari orang tua ke anak. Oke, berikutnya untuk faktor teman, Bapak memilih penelitian orang lain dulu sebagai awalnya. Jadi menurut Rahmayanti pada tahun 2017 mendapati bahwa remaja menghabiskan waktu
waktu dengan kelompoknya, ya. Jadi dia nanti meniru anggota kelompok lain, ya, sehingga mereka merasa diterima, ya. Ini pendapat dari Rahmayanti, ya. Jadi kita akan mendukung pendapat-pendapat Rahmayanti ini, ya. Contohnya, ya, hubungannya dengan yang tadi, ya, merasa tertekan, mereka bergaul dengan teman sebaya, ya, dengan teman sebaya mereka mendapatkan ketenangan, pengakuan, ya. Ya, ini semuanya sejalan dengan pendapat Rahmayanti pada tahun 2017, ya. Ya. Jadi kita hanya mengembangkan atau menjelaskan ulang pendapat Rahmayanti 2017. Oke, berikutnya kontribusi dari iklan rokok, ya. Ya, di bagian C ini Bapak lebih memilih pendapat ahli itu ada di ujung, ya. Ya, di bagian ujung. Jadi sebelum ini, ya, ini adalah pendapat kita, ya, pendapat dari ilmu yang kita punyai. Ya, contohnya, ya, kita dapati bahwa merokok ini membentuk citra kejantanan, keglamoran, ya. Ya, seperti iklan yang kita jumpai, iklan kelas mil, jarum coklat, ya. Ini semua hal-hal yang kita kemukakan menjadi opini kita, ya. Berikutnya juga doktrin yang tersembunyi juga ada dalam baliho rokok, menyiratkan bahwa perokok adalah individu yang memiliki kebebasan memilih jalannya sendiri, ya. Ini lagi-lagi opini kita, dan tentu saja opini kita ini akan dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmat 2013, ya. Jadi dia menyebutkan bahwa iklan rokok itu memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap kebiasaan merokok remaja. Jadi ingat, setiap pembahasan itu wajib ada referensinya. Contohnya di sini harus ada minimal referensi 1. Di bagian ini juga ada referensi 1. Boleh letakkan referensinya di awal, boleh letakkan referensinya di akhir. Berikutnya kita lanjut ke rumusan masalah kita tentang mempelajari kejiwaan remaja sebagai perokok aktif. Jadi tinggal dibuang mempelajarinya. Ya, untuk bagian 32 ini Bapak meletakkan referensinya di ujung, ya. Ya, jadi yang ini adalah opini Bapak, ya. Jadi kita lihat remaja yang aktif merokok ini dia tadi, ya, mengalami stres akibat tuntutan dari keluarga, ya. Berikutnya dia bergaul dengan teman sebaya. Berikutnya proteksi keluarganya melemah, dan mereka remaja mencari kenyamanan dan ketenangan di kelompok yang mereka pilih. Jadi dengan merokok ini jiwanya menjadi tenang, ya. Itu kesimpulannya. Walaupun sebetulnya remaja ini juga biasanya kan mereka sekolah, ya, mereka mendapatkan nasihat dari para guru. Jadi mereka sebetulnya juga sadar bahwa rokok ini membahayakan, banyak sekali bahaya-bahayanya, ya. Tapi kadang dengan sensasi nikmat rokok ini, ya, hal-hal seperti kesadaran tadi jadi terlupakan. Oke, berikutnya, ya, ini dari hal yang kita temukan di lapangan ini membentuk opini kita, ya. Awalnya remaja itu merokok dan nanti diansur-ansur menggunakan
narkoba. Kita tahu bahwa narkoba ini efeknya lebih mantap ya, sensasinya itu lebih dari rokok ya. Jadi remaja ini akan selalu membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari waktu ke waktu ya. Jadi jiwa remaja berikutnya itu mereka menjadi remaja yang acuh tak acuh ya. Jadi mereka tidak lagi peduli atau kurang sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi opini kita ini dikonfirmasi oleh penelitian Al-Maidah tahun 2021 ya. Mereka tetap berperilaku seperti itu ya karena untuk memenuhi rasa kepuasan personalnya. Ya, ini bagian pembahasan ya. Bagian pembahasan apa? Cuma 2 halaman ya. Ya, karena kita ini adalah makalah ya. Makalah ini studi literatur saja, kita tidak turun ke lapangan. Oke, berikutnya pada bab terakhir yaitu bab 4 bagian kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu perlu diingatkan lagi, kesimpulan itu bukan ringkasan dari pembahasan. Jadi kesimpulan tersebut adalah untuk menjawab rumusan masalah. Ya, jadi kalau rumusan masalahnya tadi ada 2 ya, jadi biar lebih mudah, 1 rumusan masalah Bapak buat 1 paragraf pada bagian penutup ya. Nah, jadi karena ada 2, berarti paragraf kedua ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Jadi Bapak ingatkan lagi, kesimpulan itu bukan ringkasan. Ya, jadi yang pertama, rumusan masalah Bapak itu adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja menjadi konsumen rokok. Ya, jadi kita simpulkan, dapat disimpulkan faktor-faktornya dimulai dari ketidakharmonisan lingkungan keluarga. Ya, ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tadi ya. Ya, berikutnya, remaja mencari kenyamanan di luar keluarga, bergabung dengan kelompok teman sebaya. Hal ini kemudian diakselerasi dengan masif dan kreatifnya iklan rokok pada berbagai media. Ini rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang kedua yaitu tentang bagaimana karakteristik ya. Jadi Bapak tulis, pada umumnya karakteristik pribadi remaja yang menjadi perokok berbeda dengan yang tidak merokok. Merokok dijadikan sebagai ekspresi perlawanan kepada keluarga. Ya, berikutnya, sensasi kenikmatan merokok membuat mereka lupa akan bahaya merokok. Dan ini mungkin kesimpulan yang terpenting, jiwa sosial dan sensitivitas mereka terhadap lingkungan semakin berkurang. Tadi di bagian pembahasan sudah kita uraikan, remaja yang perokok itu tidak lagi peduli dengan orang di sampingnya, maksudnya perokok-perokok pasif itu. Ya, jadi apapun yang dinasihati oleh orang tua dan guru mereka abaikan juga ya. Jadi jiwa sosial mereka semakin berkurang. Itu di bagian penutup ya. Jadi ini adalah sebetulnya yang kesimpulan itu adalah bagian 4.1. Dan 4.2 itu adalah saran dan kajian lanjutan. Jadi diingat, apa yang kita teliti ini, opini kita ini, kita perlu membuat saran ya. Jadi misalkan contoh punya Bapak ini ya, berarti sarannya kepada orang tua dan sekolah mungkin ya. Ya, jadi saran kita ini harus pas ya. Jadi nanti jangan terlalu tinggi. Nanti kalian sarankan kepada pemerintah terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita mungkin menyarankan
untuk lingkungan keluarga. Jadi yang pertama sarannya pendekatan represif ya, dengan menekan anak itu perlu dirubah. Jadi orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu meningkatkan perhatiannya. Berikutnya juga kontrol serta fungsi pendidikan yang lebih holistik ya, sehingga remaja dapat tumbuh dengan baik dalam mencari identitas mereka. Berarti di sini sarannya untuk orang tua dan sekolah ya. Nanti disesuaikan dengan penelitian kalian ya. Kalau seandainya tentang dampak negatif dari penggunaan smartphone pada anak-anak ya, itu jangan disarankan ke sekolah. Mungkin anak-anak usia prasekolah misalkan ya itu tidak tepat. Jadi sesuaikan dengan konteksnya. Kalau mungkin anak sekolah ya boleh masuk keluarga dengan sekolah ya. Nanti mana tahu ada yang meneliti tentang dampak dari Instagram pada nenek-nenek, masukkan pula sekolah. Jadi itu nggak tepat ya. Jadi pastikan sarannya ini sesuai. Oke, di paragraf kedua pada bagian 42 ini adalah tentang kajian lanjutan ya. Jadi contohnya mempelajari efektivitas berbagai pendekatan dan intervensi yang dilakukan sekolah ya. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai kajian lanjutan. Juga perlu diingat ya, mungkin bagi yang tertarik dengan artikel ini boleh kajian ini dijadikan sebagai makalah individu untuk pengganti ujian akhir semester ya. Ya, ini di bagian bab 4 ya. Terakhir jangan lupa di bagian daftar pustaka kita masukkan lagi referensi-referensi yang kita gunakan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 4 jangan ada referensi. Bab 4 itu adalah tentang kesimpulan. Dan juga kalian masukkan sumber dari gambar ya. Misalkan ada kemarin contohnya 3 gambar ya, jadi masukkan web atau alamat gambar tersebut. Oke, selanjutnya yang terpenting ya, setelah kalian selesai menulis mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka, kita akan kamu wajib melakukan plagiasi cek ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kita menggunakan ini dupli checker ya. Jadi karena ini terbatas hanya 1000 kata, jadi kamu kopikan per bab ya. Jadi yang perlu kita cek itu hanya bab 1 pendahuluan, bab 3 pembahasan dengan bab 4 kesimpulan. Dikopikan ya, di paste. Ini Bapak contohkan untuk bab berapa nih ya. Tinggal dibuka Microsoft Word-nya, nanti kau pastikan di sini ya. Ya, ini mungkin ini tertutup dengan iklan. Pastikan ya. Ini contohnya nih bagian kesimpulan ya. Nanti dicek plagiarism ya, cek plagiarism dan di download. Setelah selesai nanti di download PDF-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini laporannya 0% ya. Jadi lakukan untuk bab 1 ya, bab 1, bab 2 dan bab 4 ya. Jadi yang Bapak terima contohnya di bab 1 punya Bapak dapatkan plagiarisnya 3%. Jadi setiap bab itu maksimal hanya 10 ya. Misalkan
bab satunya 9 boleh, nanti bab 2 9 boleh, bab 3-nya 9, bab 4 juga 9. Jadi semuanya itu kalau di total jangan lebih dari 30% ya. Jadi di sini bab 1 apa hanya 3% ya. Nanti bab 2 tadi bab 4-nya 0%. Dan ini untuk bab pembahasan ya, bab pembahasan itu plagiarisnya hanya 0%. Berarti punya Bapak ini dinyatakan karya asli ya. Jadi nggak usah di copy paste punya orang, nanti akan ketahuan. Jadi rasanya cukup jelas, dan tugasnya itu dikirim ke grup WA aja. Full makalah, nanti plagiaris cek untuk bab 1, cek bab 2, bab pembahasan ya. Bab pembahasan itu bab 3 ya. Jadi bab 3 dengan bab 4. Jadi maksimal setiap bab itu hanya 10%. Kalau di total semuanya maksimal hanya 30%. Oke, terima kasih, dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan disiapkan ini dan juga judul makalah individu dan tujuannya sebagai pengganti ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.